Bismillahirrohmanirrohim. Kembali bersama saya Ida Nur Aida SPD, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Telaga Sari, Kabupaten Karawang. Di video kali ini saya akan memaparkan permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran geografi dengan materi ketahanan pangan nasional. Berikut juga memaparkan beberapa solusinya. Sebagai pendahuluan bahwa materi ketahanan pangan nasional ini diberikan di kelas 11 IPS dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia. Berikut solusinya. Adapun yang menjadi akar permasalahannya yaitu menurunnya tingkat kedisiplinan peserta didik saat KBM atau kegiatan belajar mengajar di materi ketahanan pangan pada mata pelajaran geografi. Sebagai rincian permasalahan terjadi yaitu masalah-masalah bisa terjadi pada awal jam pelajaran dan pada saat jam pelajaran berlangsung. Bisa kita telusuri permasalahan yang muncul atau yang terjadi di awal jam pelajaran biasanya terjadi karena alasan siswa kesiangan. Kenapa kesiangan? Bisa jadi karena beberapa alasan, seperti terjadi adanya kemacetan lalu lintas, kemudian jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang dikatakan relatif jauh, kemudian kendala yang terjadi pada kendaraannya seperti mogok, ban motornya pecah, kehabisan BBM. Kemudian akan terjadi yang namanya kesiangan atau terlambat sekolah di awal jam pelajaran. Kemudian alasan lain bisa juga terjadi karena faktor yang sifatnya alami, hujan, yang kemudian bisa membuat siswa merasa terhambat keberangkatannya ke sekolah. Kemudian yang berikutnya karena kecelakaan saat berkendara. Menurunnya tingkat kedisiplinan siswa juga bisa terlihat di saat jam pertengahan atau di saat jam proses KBM berlangsung. Siswa mengalami kejenuhan sehingga terjadi ngantuk yang begitu diperlihatkan. Kemudian terjadi karena lapar sehingga siswa pada saat jam pelajaran berlangsung bisa ke kantin dengan tanpa izin sebelumnya atau dengan alasan berbohong. Kemudian bolos dengan menghindar untuk pergi dengan alasan ke WC. Kemudian alasan sholat zuhur. Kemudian jam istirahatnya tidak cukup bagi siswa dengan harus mengantri lama di kantin. Kemudian terjadi bertubrukannya waktu jam pelajaran sehingga siswa tidak mendapatkan waktu istirahat sesuai jadwal. Itulah kira-kira alasan-alasan yang bisa terjadi sehingga siswa membuat satu penurunan tingkat kedisiplinannya. Faktor-faktor penyebab menurunnya tingkat kedisiplinan siswa yang tergambar di atas tadi, yang sebelumnya tadi dipaparkan oleh saya, itu bisa terjadi karena ada sesuatu yang disengaja ataupun yang tak disengaja. Karena apa? Pola pikir siswa dan tingkat kedisiplinan siswa yang berbeda-beda. Adapun untuk solusi mengatasi permasalahan
permasalahan terkait dengan menurunnya tingkat kedisiplinan siswa. Satu, siswa harus menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi lagi dengan cara dibangkitkan oleh guru atau diberikan motivasi atau nasihat-nasihat untuk membiasakan bangun pagi lebih awal atau mengantisipasi agar tidak terjadi kesiangan. Kedua, guru memberikan satu juga solusi untuk siswa agar di dalam berangkat ke sekolah dipastikan untuk BBM-nya sehat, BBM-nya terpenuhi, sehingga tidak ada kendala lagi yang terjadi di perjalanan menuju ke sekolah. Kemudian mengantisipasi untuk terjadinya kendala hujan, siswa sebelumnya harus mempersiapkan jas hujan di dalam motornya. Kemudian agar tidak kehabisan waktu istirahat untuk mengantri di kantin, siswa mengantisipasi atau dengan cara membawa bekal dari rumah, atau untuk mengatasi ngantuk yang berlebihan, siswa bisa mengantisipasi dengan mencuci muka untuk sebelumnya atas izin dulu terhadap guru. Kemudian jangan dibiasakan berperilaku tidak baik seperti bolos atau cari-cari alasan untuk menghindari proses belajar mengajar. Kemudian untuk mengantisipasi sholat zuhur, ya, siswa dianjurkan atau disarankan untuk melaksanakan sholat zuhur lebih awal dan membawa peralatannya sendiri, peralatan ibadah sholat sendiri dari rumah. Kemudian untuk solusi bagi guru pun bisa dilakukan dengan cara satu, menegur kepada siswa yang terlihat melakukan tindak menurunnya tingkat kedisiplinan, kemudian memberikan sanksi, kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada siswa, kemudian yang berikutnya memberikan sebuah solusi atau dengan cara meminta masukan, beberapa pendapat atau masukan-masukan untuk dicari solusi secara bersama. Kemudian untuk memasuki kepada sumber rujukan, ya, temuan-temuan permasalahan dengan berikut solusi, tentunya kami mendapatkan beberapa sumber. Satu di antaranya hasil diskusi antara siswa dengan guru. Kemudian hasil dari observasi selama KBM berlangsung baik di dalam kelas maupun setelah di luar kelas. Kemudian hasil diskusi juga dengan teman sejawat antar guru. Begitulah kira-kira beberapa kendala-kendala yang dialami oleh siswa, sehingga bisa kita menemukan beberapa solusi yang terbaik untuk berusaha untuk meningkatkan kembali kedisiplinan siswa di saat proses kegiatan belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran geografi dan umumnya untuk semua mata pelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.